Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah. Kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita untuk mempelajari sebagian dari agamanya. Kita ingin mengenal lebih dalam tentang Allah, tentang nabinya dan juga agamanya. Dulu ada challenge ya. Siapa yang mau start? Antum start. Ayo, start. Ayo. Yang apa? Yang sudah dulu. Dulu udah pernah? Sudah. Iya kan? Lanjutin ya. Tulisan kami. Iya. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Illam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimat ta'allum thalath hadhihi al-masail wal amal bihim. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Fa'asa Fir'aun ar-rasul Fir'aun. Fa'asa Fir'aun ar-rasul No, bukan nah. Fa'asa Fir'aun ar-rasul fa'akhudnahu akhdan wabila. As-saniyah anna Allah la yarda an yusraka ma'ahu ahadan fi ibadati la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. As-salisah annaman ata'a Allah annaman ata'a rasul wa wahada Allah la yajuzu Wa wahadallaha la yajuzu lahu wala man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum birruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhu wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dah. Ada lagi yang lain? Yang mau start dari awal? Belumnya sampai kapan nih? Kalau utang belum bayar nih kan harus jelas. Kapan mau dibayar gitu kan? Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala war rabbu huwal ma'budu, dan Rabb
yaitu Allah ya, dia adalah al-ma'bud. Al-ma'bud artinya apa? Apa artinya al-ma'bud? Sesembahan yang diibadahi ya. Itu nama atau makna dari al-ilah. Jadi al-ilah itu maknanya al-ma'bud. Makanya kata la ilaha, tidak ada ilah, itu artinya tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada sembahan yang benar. Itu biasanya di depan siapa namanya? Sini kosong. Jadi al-ilah artinya apa? Al-ma'bud, sesembahan, sama. Jadi ar-rabb itu adalah al-ma'bud. Itu konsekuensi maksudnya. Jadi Rabb itulah yang berhak untuk diibadahi. Selain Rabb enggak berhak untuk diibadahi. Enggak pantas orang menyembah selain Allah. Enggak layak orang itu mengagungkan selain Allah. Tidak dibenarkan untuk beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia. Jadi kalau manusia itu orang kafir juga terpanggil di sini semua. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, muslim saja, beriman saja. Jadi orang kafir dipanggil oleh Allah. Kalau begitulah ayat ini layak untuk dikumandangkan ke siapa? Ya semua orang kafir. Antum sampaikan ayat ini. Itulah dakwah. Dakwah untuk semua. Dakwah tidak sebatas untuk orang yang sudah Islam. Bahkan kalau orang sudah Islam enggak diajak Islam lagi, tapi diajak untuk melakukan perincian dari Islam. Tetap didakwahi. Kalau orang belum Islam itu lebih butuh lagi kepada dakwah sebenarnya. Wahai manusia, sampaikan kepada seluruh manusia. Dakwah Islam itu terbuka untuk semua agama. Kalau mereka bilang orang enggak boleh memaksakan keyakinan, masing-masing punya keyakinan sendiri-sendiri. Iya, kita enggak memaksakan. Kita cuma mengajak. Mau alhamdulillah, enggak mau ya kita ajak lagi gitu. Enggak maksa, ya cuma kita ajak saja. Wahai manusia, u'budu rabbakum, ibadahlah kepada Rabb kalian. Tuh lihat. Jadi yang diperintahkan untuk diibadahi siapa? Rabb. Rabb itulah yang berhak untuk diibadahi. Rabb itu siapa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Nah, itu makna dari Rabb. Rabb itu adalah pencipta. Walladzina min qablikum, menciptakan kalian dan juga orang sebelum kalian, biar kalian tahu dari mana kalian muncul. Dari bapak dari mana? Dari kakek dari mana? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, dari awal Adam alaihissalam semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah pencipta semuanya, ya itulah yang layak, yang pantas, yang berhak untuk diibadahi. Jangan beribadah kepada yang lain. Ini perkara sepele sederhana tapi banyak yang enggak paham. Unik ya. Ada orang menyembah selain Allah itu unik. Ada saja, dan banyak orang Islam pun banyak masih menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah, takut kepada selain Allah, lebih takut kepada Allah. Ya, dia takut pada Allah, tapi kepada yang lain lebih takut lagi. Ini berarti sudah beribadah kepada selain Allah. Ya, karena takut itu ibadah, harapan itu ibadah, cinta itu ibadah. Banyak ibadah hati yang paling sering orang melakukan syirik itu dalam masalah hati. Ya. Kalau secara lisan atau perbuatan mungkin sudah merasa aman, saya enggak syirik, saya enggak pernah berdoa kepada selain Allah, saya enggak pernah
bikin sesaji, nggak pernah menyembelih untuk selain Allah, itu perbuatan dan ucapan. Tapi batin, banyak orang yang melakukan syirik kepada Allah dalam batinnya. Rasa takutnya, rasa cintanya, harapannya, tawakalnya, kemudian juga ketaatan. Ya, kadang mentaati selain Allah untuk menyelisih Allah, untuk merubah hukum Allah. Ini juga bagian dari kesyirikan. Kemudian untuk apa? Kenapa kita harus beribadah kepada Rabb kita itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa ini maknanya bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau takwa di dunia ya biar kalian menjadi orang yang takwa di dunia, artinya kalian mentaati perintahnya, kalian meninggalkan larangannya. Kalau takwa di akhirat, kalian membentengi diri dari adabnya. Jadi takwa itu artinya mengambil wikoyah, mengambil benteng perlindungan agar tidak mendapatkan murka Allah Ta'ala. Allah akan murka kepada kalian kalau kalian tidak beribadah pada Allah semata. Kalian beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada yang lain, Allah masih murka itu. Bahkan itu dosa paling besar. Ya, kalian nggak bisa bertakwa kalau masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa takwa yang paling tinggi itu adalah tauhid. Ya, takwa yang paling tinggi apa? Tauhid. Paling mendasar dan paling tinggi. Jadi kalau orang nggak bertauhid itu nggak pernah bisa bertakwa. Tiap khutbah Jumat diingatkan, mari kita tingkatkan takwa, kita tingkatkan takwa, kita tingkatkan takwa. Tapi nggak pernah lepas dari syirik. Itu omong kosong. Ya. Omongan itu nggak berarti bagi orang-orang yang masih musyrik. Walaupun meninggalkan zina, meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan korupsi, meninggalkan menipu, seluruh penghasilannya halal, bersih. Dia nggak nyakiti orang, dia bertetangga, memenuhi hak tetangga, memenuhi hak keluarga. Pokoknya hubungan dengan manusia baiknya luar biasa. Termasuk dia sholat, dia puasa, semua dilakukan dengan baik. Cuma sayang, dia masih suka minta kepada selain Allah, minta kepada wali, minta di kuburan dan sebagainya. Cuma satu itu bisa menyebabkan apa? Semua ibadah itu sia-sia, gak ada gunanya, tidak ada gunanya, ya. Jadi segala ketakwaan tanpa tauhid itu gak ada artinya. Karena itu tauhid merupakan takwa yang paling mendasar. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Rabb kalian itu adalah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Jadi biar mudah dalam hidup di dunia. Jadi kita dimudahkan oleh Allah. Coba kalau buminya itu terjal, naik turun gak karuan, hamparan. Ada yang naik turun tapi sebagian, rata-rata hamparan, mudah untuk dilalui, mudah untuk digunakan. Kemudian buminya juga subur, bisa menghasilkan tanaman. Kemudian ada hewan-hewan, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman di dunia ini. Kemudian wassamaa binaan, dan juga yang membuat langit sebagai bangunan di atasnya, sebagai atap. Kemudian wanzala minas sama'i ma'an, dan dia yang menurunkan dari atas air. Jadi air itu turun dari atas, bukan dari langit, ya. Sama di sini bukan langit. Kemudian fa akhraja bihi, Allah keluarkan dengan air itu minas samarati, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Ini semuanya Allah mengingatkan tentang siapa itu Rabb kalian, apa saja yang dilakukan oleh Rabb kalian. Maka pantaskah kalau kemudian kalian beribadah kepada yang lain? Sangat tidak pantas. Yang memberi kalian rizki itu Allah, kok malah mintanya kepada wali? Yang memberi kalian rizki itu Allah, kok malah mempersembahkan sesaji untuk kuburan? Nah, ini kejahatan paling jahat, ya, kekufuran paling kufur, ya, kufur nikmat paling kufur. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu hukumnya kafir, karena memang sangat kufur, ya, sangat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah yang memberikan segala kebaikan, tidak ada satu rizki pun kecuali dari Allah, tapi malah bersyukurnya kepada selain Allah. Makanya Allah ingatkan, fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan dalam sesembahan. Kalian sudah enggak membuat bagi Allah tandingan dalam penciptaan, kalian yakin memang enggak ada yang menciptakan kecuali Allah. Itu sebatas rububiyah, tapi peribadatannya juga harus jangan ada tandingan. Ya, jangan kalian bikin tandingan bagi Allah dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu apa? Tahu Allah itu satu-satunya Rabb. Kalian sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi kalian belum mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Ini titik perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah, ahli tauhid, dengan ahli syirik. Orang musyrik itu tidak menyadari atau tidak memahami tentang perbedaan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Uniknya lagi, repotnya lagi, banyak di antara mereka yang menentang perbedaan antara uluhiyah dengan rububiyah. Tauhid kok dipisah-pisah? Tauhidnya cuma satu. Ini trilogi, ini trinitas. Apa tri lagi? Pak Terima. Jadi mereka menolak tauhid dibagi tiga. Ini aneh dan unik. Ini kenyataan dalam Quran. Allah membedakan. Coba lihat. Jangan kalian menjadikan Allah sebagai tandingan, sementara kalian tahu apa coba? Tahu rububiyah. Jadi Allah membedakan di sini antara rububiyah dengan uluhiyah. Kalian sudah tahu Rabb kalian Allah, sudah tahu yang beri rezeki kalian Allah, kok masih beribadah kepada selain Allah? Itu yang bermasalah. Nah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini Al-Baqarah 2122, ini ayat 21 itu merupakan ayat yang pertama kali terdapat kata perintah di dalam Al-Qur'an. Kalau ditelusuri Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka perintah pertama kali dari Allah kepada hamba itu u'budu rabbakum, ibadahlah kepada Rabb kalian. Berarti perintah pertama kali apa? Tauhid. Menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Allah enggak nyuruh sholat, belum. Ya, disuruh tauhid dulu. Baru kemudian ayat dua-duanya larangan pertama kali. Fala taj'alu, maka kalian jangan jadikan bagi Allah tandingan. Itu larangan dari apa? Syirik. Maka larangan paling pertama kali dalam Quran adalah dari kesyirikan. Ini juga keunikan tersendiri ya dari Al-Quran. Walaupun bukan ini ayat yang pertama turun, ya di akhir-akhir, cuma penyusunannya begitu. Allah sengaja menyusun seperti ini. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan perkataan Ibnu Katsir. Dulu pernah membawakan siapa? Syafi'i, Al-Bukhari, sekarang Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya. Kalau Al-Bukhari ulama mengatakan tidak bermadhab. Jadi ya punya madhab sendiri, berarti Asy-Syafi'i juga punya madhab sendiri. Ibnu Katsir mengikuti Asy-Syafi'i. Dan ini menunjukkan bahwasanya Syekh Muhammad At-Tamimi ini bukan pembuat agama baru sebagaimana dituduhkan oleh masyarakat Indonesia dan dunia banyak. Menganggap ini aliran baru nih, dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebut Wahabi, macam-macam lah. Itu mereka membuat tuduhan-tuduhan tanpa bukti ya. Kita lihat buktinya, tulisan-tulisan beliau kembali kepada ulama salaf. Jadi bukan ngarang agama ya, bukan buatan beliau, bukan. Ini semuanya ada salafnya. Jadi lebih tepat beliau itu pengikut salaf atau salafi. Jadi aslinya Muhammad bin Abdul Wahhab itu pengikut salaf.
Nah sekarang di Indonesia diputar balikkan, Salafi ya itu aslinya Wahabi, terus pura-pura ngikuti, berganti nama karena Wahabi udah tercemar, ganti nama menjadi Salafi. Padahal udah Salafi duluan, sudah Salafi itu dari dulu udah ada. Salafi itu artinya pengikut sahabat, pengikut salaf. Dan termasuk salah satu yang mengikuti salaf adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan sama sekali antara Wahabi dengan Salafi gitu. Kalau berkaitan ya Muhammad bin Abdul Wahhab adalah salah satu ulama yang mengikuti salaf, udah. Seandainya kita beragama tanpa mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab tidak masalah ya. Nggak harus mengikuti beliau karena beliau salah satu dai, salah satu ulama yang lain banyak sekali. Jadi tidak benar ya kalau kemudian Salafi ini adalah Wahabi, sangat tidak benar ya. Yang betul Wahabi itulah ngikut Salafi. Kita adalah pengikut Salafi, kita wajib mengikuti salaf memang. Dan tidak disebut ahlu sunnah wal jamaah kalau nggak ngikut salaf. Ini yang harus dicamkan ini, pahami baik-baik. Anda mengaku ahlu sunnah, coba mana buktinya kalau ngikuti salaf? Kalau nggak ngikuti salaf bukan ahlu sunnah. Kalau ada orang mencetuskan ahlu sunnah jamaah harus ngikuti ini, ketahuilah itu bukan ahlu sunnah. Karena ada yang mengatakan pengikut ahlu sunnah harus akidahnya ngikut si fulan, kemudian fikihnya harus Syafi'i kalau di Indonesia, kemudian thariqahnya harus ngikut siapa? Ghazali atau Abu Junaid Al-Baghdadi atau siapa, pokoknya terserah lah. Jadi mengkhususkan kalau ahlu sunnah harus begitu. Ini justru yang gak ahlu sunnah itu gak salafi dia. Kenapa ahlu sunnah bukan ngikut Rasul, ngikut sahabat? Kenapa bukan itu? Ahlu sunnah dari awalnya orang disebut ahlu sunnah itu karena mengikuti sunnah, mengikuti al-jamaah. Dan al-jamaah itu siapa? Sahabat. Jadi jamaah ahlu sunnah pertama kali ya para sahabat. Kalau sahabat dibilang sesat, nah itu bukan orang Islam, itu orang Syiah itu ya. Jadi kalau nggak mengakui agamanya sahabat itu bukan orang Islam. Sahabat itu generasi terbaik. Ayat banyak sekali memuji sahabat. Bahkan setiap ayat yang memuji orang beriman pertama kali ya sahabat. Kalau itu masih belum jelas, ada kata sahabat secara khusus dalam Quran. Bahkan disebut namanya Muhajirin Ansor. Siapa yang disebut kalau bukan mereka ya? Di Quran nggak disebut nama kita, nggak disebut nama ormas kita, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Yang disebut-sebut itu sahabat dalam Quran. Jadi bagaimana orang mengaku ahlu sunnah kemudian nggak mau ngikut sahabat, malah ngikut fulan dan fulan? Terutama itu ya, yang mensyaratkan akidah harus ngikut si fulan. Ini betul-betul penyesatan ya, tanpa disadari. Banyak orang yang tertipu dalam hal itu. Kalau masalah fikih ngikut Syafi'i ini nggak masalah, kita nggak bermasalah itu, karena fikih Syafi'i juga mengikuti salaf. Tapi yang kita pertanyakan juga, kenapa nggak ngikut akidahnya Syafi'i? Itu yang paling parah. Justru ahlu sunnah wal jamaah sejati mengakui Imam Syafi'i itu salafi, Imam Ahmad bin Hanbal itu salafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya salafi, semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu hidup sebelum imam yang kalian sebutkan akidahnya harus ngikuti dia. Itu kenapa nggak ngikuti mereka akidahnya? Itu unik ya, keanehan yang nyata, kesesatan yang nyata. Hari ini ya banyak koar-koar, banyak dai-dai yang bahkan doktor dan sebagainya sering menyesat-nyesatkan salafi, Wahabi dan sebagainya. Itu semuanya banyak dusta, banyak tuduhan-tuduhan palsu. Makanya kalau antum tidak belajar ilmu agama, gampang tertipu, gampang ya kayaknya bener tuh, kayaknya awas, hati-hati. Antum pelajari coba, antum rujuk kitab tuh ada. Kalau ada orang mengatakan salaf itu begini, coba buktikan mana kitabnya, mana dalilnya. Jadi jangan hanya percaya dengan isu, itu isu ya, banyak isu tuduhan-tuduhan salafi sesat. Orang itu nggak bisa Islam kalau nggak salafi. Gimana sih? Salafi itu ngikut Rasul, ngikut sahabat. Gimana orang yang mau Islam kalau nggak ngikut mereka gitu?
nggak ada ahlu sunnah wal jamaah kalau nggak ngikuti salaf. Wajib hukumnya ngikut salaf itu. Kalau ngikut si fulan dan si fulan itu nggak wajib. Yang wajib adalah ngikut kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Itulah para sahabat. Tabi'in menjadi tabi'in yang baik kalau ngikut sahabat, dan itu Allah yang bilang. Ya, di antaranya Allah bilang apa? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baru Allah ridho kepada mereka. Jadi Allah cuma ridho kepada pengikut sahabat. Kalau nggak ngikut sahabat, nggak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil tentang kehebatan dan keutamaan sahabat itu banyak sekali dalam Quran, apalagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mau ditipu dengan orang-orang yang sering menuduh ini, menuduh itu, menuduh anu. Mereka semua berbicara tanpa bukti, ya. Semuanya kepalsuan dan rata-rata dibuat oleh orang Syiah. Ya, seperti orang Syiah ada yang bikin buku sekte berdarah madhab salafi. Gimana sih? Pokoknya seputar itu. Jadi bantah sama Ustaz Firanda, ya, penuh dengan kepalsuan, memutarbalikan fakta banyak sekali. Dusta. Ya. Jadi omong kosong semua. Makanya ustaz-ustaz Indonesia yang ikut-ikut mencela Salafi, Wahabi dan sebagainya, itu cuma ngikut-ngikut orang Syiah, ngikut-ngikut orang sesat dari dulu. Kalau nggak Syiah, Sufi dan sebagainya, pokoknya aliran-aliran sesat. Jadi kalau betul kita merujuk kepada kitab-kitab ulama sunnah, ya, ulama sunnah itu jelas, ya. Ulama ahlu sunnah wal jamaah itu dari zaman ke zaman itu jelas, nyata, bisa kita ikuti, karya-karyanya ada. Silahkan kalau mau betul-betul menjadi ahlu sunnah wal jamaah, itu ada semuanya. Kemudian jadi Ibnu Katsir mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta semua perkara ini, jadi yang menurunkan hujan, membuat buah-buahan dan sebagainya, itu semuanya itulah dia yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini kesimpulan sederhana, tapi banyak orang yang tidak paham. Banyak sekali orang gak paham. Atau mungkin kalau kesimpulan global begini paham, iya dialah yang berhak diibadahi, tapi kemudian gak paham makna ibadah. Ini juga masalah. Saya gak beribadah kecuali kepada Allah, dan dia kemudian melakukan tabaruk kepada kuburan. Dia merasa enggak, ini bukan ibadah. Nah, berarti enggak paham ibadah, tidak paham hakikat ibadah. Makanya nanti akan dijelaskan di sini wa anwa'ul ibadah allati amrallahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan adalah mithlul Islam. Contohnya adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Udah 3 itu aja sebenarnya. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu ada 3 tingkatan. Yang paling dasar namanya Islam, yang lebih tinggi namanya iman, dan yang paling tinggi namanya ihsan. Ya, tadi Ibnu Katsir itu saya bilang ulama madzhab apa? Syafi'i, dan beliau salah satu dari muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah madzhabnya apa? Hambali. Jadi nggak masalah, gurunya Hambali, muridnya Syafi'i. Jadi nggak ada paksaan dalam masalah madhab fikih, ya. Madhab fikih bebas. Tapi akidahnya sama mereka, akidahnya ahlus sunnah salafi semua, ya. Jangan dikira akidahnya titik-titik gitu, enggak. Akidahnya itu salafi semua. Mereka semuanya pengikut salaf, kembali kepada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa minhu ad-du'a. Nah, di antara ibadah-ibadah itu, nah itu global, ya. Secara global Islam, iman, ihsan. Baru sekarang perinciannya. Minhu itu perincian, bagian darinya. Min ini min bagian artinya. Sebagian dari ibadah-ibadah itu adalah doa. Doa disebut pertama kali wallahu alam karena memang doa itu intinya ibadah, ya. Doa itu hakikat ibadah, bahkan semua ibadah bisa disebut sebagai doa. Kemudian khauf, takut.
Ini ibadah hati. Banyak orang kalau disebut apa, sebutkan contoh-contoh ibadah, sholat, puasa, zakat, selalu yang disebutkan yang dohir. Jarang orang tahu ibadah hati, jarang. Dan saya selama sekolah nggak diajari begini. Sampai saya kuliah nggak pernah belajar contoh ibadah itu takut. Belum dapat saya di bangku sekolah. Pelajaran agama di sekolah saya nggak dapati itu. Apakah karena disembunyikan? Allah alam, saya juga nggak tahu. Kenapa nggak diajarkan di sekolah? Makanya nanti kalau antum jadi menteri pendidikan bikin itu, ya. Kalau nggak jadi gimana lagi? Ini penting, ini ibadah hati ini penting sekali. Banyak orang nggak tahu ibadah hati, makanya merasa nggak syirik, padahal hatinya yang syirik. Ya. Dari takut saja itu bisa musyrik. Ya, nanti kita akan jelaskan semua, akan kita rinci insyaallah. Kemudian roja, harapan. Harapan juga bisa musyrik. Cuma berharap bisa musyrik. Tawakul, apalagi tawakal ini banyak orang terjadi kesyirikan di situ. Kemudian rohbah itu juga harapan artinya. Tapi ada bedanya, nanti kita jelaskan masing-masing. Kemudian rohbah juga takut. Khusyuk ini sering dipakai dalam di bahasa kita, ya. Sering dipakainya ketika untuk berbicara tentang sholatnya enggak khusyuk, sholatnya khusyuk. Padahal khusyuk itu enggak cuma sholat. Khusyuk itu selama hidup kita harus khusyuk. Minimal dalam sholat itu minimal. Jadi khusyuk dalam sholat itu cuma khusyuk yang minimal, yang harusnya terjadi. Tapi banyak orang sholat enggak khusyuk, apalagi di luar sholat. Khusyuk itu selama hidup harus khusyuk. Makanya harus paham apa itu khusyuk. Kemudian khosyah juga artinya takut. Kemudian inabah artinya kembali. Kemudian isti'anah, minta tolong, minta bantuan. Isti'adah, minta perlindungan. Istighotsah, minta tolong dari petaka yang sudah terjadi atau bencana besar, minta dikeluarkan dari bencana, itu istighotsah. Kemudian ad-dabhu, menyembelih. Kemudian an-nadru, nazar. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah ibadah-ibadah yang paling sering terjadi kesyirikan di dalamnya, ya. Kalau ibadah secara total ya masih banyak sekali. Ini hanya contoh saja. Makanya minhu itu sebagian darinya. Ibadah itu sangat banyak, macam-macamnya banyak sekali. Terutama ibadah hati itu banyak sekali. Dan kebanyakan kaum muslimin itu ibadah hanya ibadah dohir, nggak ngerti ibadah hati. Makanya ibadahnya nggak berkualitas. Jadi kalau kita mau punya ibadah itu berkualitas, itu harus ibadah hati. Kita sholat badannya, tapi hatinya harus sholat juga. Nggak cuma sholat, hatinya itu penuh dengan ibadah batin. Semua ibadah batin ini bisa masuk ke dalam sholat, ya. Dalam sholat itu ada doa, ada takut, ada harapan, ada tawakal, ada rohbah, ada khusyuk, ada khosyah, ada inabah. Itu semua ada dalam sholat. Isti'anah juga bisa ada, isti'adah bisa, istighotsah bisa. Menyembelih yang nggak ada, nadar nggak ada, nah, itu yang lain-lain semua bisa ada dalam sholat. Tapi rata-rata orang sholat nggak ada itu, ya, karena sholatnya nggak berkualitas, ya. Sholatnya rata-rata nggak berkualitas. Kemudian wa ghairu dzalika, dan selain itu min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dari berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala. Jadi semua masih banyak ibadah, semuanya untuk Allah, ya. Kulluha lillah, semuanya untuk Allah semata. Dan dalil kalau semua itu untuk Allah adalah firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sebenarnya dalilnya banyak. Saya memilih dalil ini, wallahu alam kenapa saya juga enggak tahu. Tapi ini juga memang sangat menunjukkan bahwasanya ibadah itu milik Allah semata. Kata Allah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyeru bersama Allah seorang pun.
Jadi sekedar menyeru, berdoa atau beribadah. Jadi tad'u di sini bisa bermakna doa, bisa bermakna ibadah. Karena doa itu terbagi dua ya, nanti kita lihat perinciannya ya. Jadi siapa yang menyeru artinya beribadah kepada bersama Allah seseorang, jadi menggabungkan Allah dengan yang lain, maka dia dilarang oleh Allah. Fala, ini dilarang, jangan, itu tidak boleh. Karena ibadah itu semuanya hanya untuk Allah sendiri, Allah semata. Kemudian masajid di sini maknanya ada 3 ya. Yang pertama apa? Bangunan khusus ya, bangunan khusus yang dipakai untuk ibadah, sudah kita jelaskan. Mana yang kedua apa? Tempat sujud. Jadi semua muka bumi yang dipakai sujud namanya masjid. Yang ketiga, anggota sujud. Nah, itu semua milik Allah. Maka jangan beribadah kepada selain Allah. Kemudian beliau melanjutkan, jadi kalau semua itu untuk Allah, faman sarafa minha syai'an, maka barang siapa yang memalingkan darinya sesuatu dari ibadah itu li ghairillah, untuk selain Allah, walaupun cuma satu dari sekian ratus macam ibadah, cuma satu diarahkan untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, berarti dia musyrik dan kafir. Harus tegas kita bicara begitu ya. Banyak orang yang bertele-tele mengatakan ini, akhirnya orang gak paham. Udah tegas saja belum tentu paham. Jadi memang musyrik orang yang mempersembahkan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musyrik itu hukumnya kafir kalau syirik akbar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Kalau tadi ayat tadi ahadan, seseorang, ini sesembahan lain. Pokoknya bisa orang, bisa enggak orang, pokoknya apapun, sesembahan lain. La burhana lahu bihi, yang dia tidak ada bukti atasnya. Apakah kalau punya bukti berarti boleh? Tidak ya. Ini kata-kata yang tidak punya bukti, maksudnya ini sifat kasyifah namanya, sifat yang menyingkap hakikat sesuatu. Bukan sifat muqayyadah, bukan sifat yang terikat. Artinya kalau terikat itu bisa diambil logika sebaliknya gitu. Berarti kalau punya bukti boleh, enggak. Ini bukan sifat muqayyadah, tapi ini sifat apa? Kasyifah. Sifat yang menyingkap hakikat. Jadi hakikat dari kesyirikan tuh pasti enggak punya bukti gitu loh. Yang namanya musyrik itu, syirik itu tidak ada bukti baginya. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka orang yang melakukan kesyirikan hisabnya adalah di sisi Rabb-nya. Nah, ini ancaman berat ya. Tidak disebutkan hukumannya apa, tapi yang jelas hisabnya di sisi Allah. Kemudian Allah bilang, innahu la yuflihul kafirun, maka sungguhnya tidak beruntung orang kafir. Jadi kata-kata kafir ini untuk memperjelas apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu orang yang menyeru bersama Allah sesembahan lain, itu disebut kafir, dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menyatakan kafir itu Allah. Kalau orang sekarang bilang gak boleh bilang-bilang kafir, ya berarti melarang Allah ya, menuduh Allah teroris ya. Nah, kemudian sekarang dijelaskan dalil-dalil dari masing-masing ibadah yang disebutkan tadi. Ya, masing-masing. Tadi ada berapa macam ibadah tadi? Doa, takut, harapan, tawakal, rohbah, khusyuk, khosyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighotsah, dabah, nadar. 14 macam ibadah saja. Karena ini hanya contoh. Yang pertama adalah doa. Dalilnya wa fil hadis, di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Mukh apa? Bentar, ini di sini mukhul ibadah. Jadi mukh itu artinya apa?
tulang sumsum itu mukh. Makanya bidadari surga itu, bidadari cuma di surga ya. Bidadari itu memakai 70 pakaian, tapi bisa dilihat tulang sumsumnya, mukhnya bisa kelihatan, transparan itu bajunya, bahkan kulitnya, dagingnya tembus pandang sampai kelihatan sumsum tulangnya. Ngeri gak? Kalau di dunia serem mungkin ya, nggak tahu. Tapi itu justru saking cantiknya begitu, sampai begitunya ya, pakaiannya 70 tembus pandang semua, Masya Allah. Jadi mukh itu artinya sumsum atau otak juga disebut mukh. Jadi secara gampangnya inti. Doa itu adalah inti ibadah. Para ulama menyatakan hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Kok saya mendatangkan hadis dhaif? Ya, saya juga manusia ya, bisa salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Imam Bukhari yang mengumpulkan Sahih Bukhari, kitab paling sahih pun, ulama berikutnya meneliti ada juga yang tidak sahih. Ya, ada juga. Ya karena manusia nggak ada yang sempurna. Jadi yang sahih adalah riwayat yang menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi doa itulah ibadah, begitu. Bukan inti tapi itulah ibadah. Jadi kalau dengan lafaz yang sahih justru menunjukkan bahwa semua ibadah adalah doa. Jadi huwa itu pembatasan, ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi doa itu membatasi ibadah. Jadi semua ibadah adalah doa. Semua ibadah adalah doa. Atau bisa juga bermakna ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah hakikat ibadah. Jadi hakikat ibadah adalah doa. Makanya semua ibadah itu bisa disebut doa karena itu hakikat dari ibadah. Semua ibadah hakikatnya adalah doa. Kemudian dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil apa? Dalil bahwasanya doa itu ibadah. Selain hadis tadi udah dalil sebenarnya. Sekarang dalil lagi. Dalil bahwasanya doa itu adalah ibadah, di antaranya adalah surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Ini satu ayatnya yang menunjukkan apa? Ini dalil untuk apa? Doa itu adalah ibadah. Dan cara pendalilannya ada 4. Cara pendalilannya ada berapa? 4. Gimana caranya? Yang pertama, jadi ini namanya istidlal, istinbat, wajhu dalalah. Jadi kalau setiap ulama itu berdalil pasti ada wajhu dalalah. Wajhu dalalah itu sisi pendalilan atau cara pendalilan. Kadang orang bisa menyebutkan, apa itu dalilnya? Dia bilang dalilnya begini. Ternyata ketika ditanya gimana cara pendalilannya, dia nggak bisa jelaskan. Ketika dijelaskan juga ternyata nggak nyambung. Nah, kalau cara pendalilan salah, maka hukumnya bisa salah. Ya, maka penting sekali orang memahami cara pendalilan atau sisi pendalilan. Tidak cukup memahami ini masalah, ini dalilnya, ini hukumnya, nggak cukup. Harus tahu gimana cara pendalilannya, biar kita betul-betul paham terhadap ilmu. Jadi itu ilmu itu seperti itu ya. Mari kita belajar cara pendalilan agar nanti bisa dibandingkan ketika kita belajar pelajaran lain ya. Ini kita belajar cara berdalil. Pertama, diambil dari kata ud'uni.
Ud'uni ini kata apa? Yang belajar bahasa Arab, fi'il apa dia? Fi'il amr. Fi'il amr kata perintah. Jadi ud'uni itu perintah dari Allah kepada kita. Kepada pertama kepada siapa? Kepada kalian, kum. Jadi kum kalau dalam ayat itu kalian, itu pertama kali adalah sahabat. Jadi yang dijadikan lawan bicara oleh Allah dengan turunnya Quran itu ya sahabat pertama kali. Jadi berdoalah kalian kepadaku. Siapa kalian? Para sahabat. Itu pertama kali dan mencakup kita secara hukum. Jadi kita diwajibkan berdoa. Jadi cara pendalilan pertama, ud'uni itu fi'il amr, dan fi'il amr menunjukkan perintah, dan apapun yang Allah perintahkan pasti Allah ridhoi. Apapun yang Allah perintahkan pasti Allah ridhoi. Dan apapun yang Allah ridhoi itu namanya apa? Ibadah. Berarti kesimpulannya berdoa adalah ibadah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Dan Allah kalau merintah berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti ibadah. Maka doa adalah ibadah. Itu kesimpulannya. Dan melalui 3 premis baru satu kesimpulan. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, cara yang kedua dari kata astajib lakum, aku kabulkan untuk kalian. Jadi ketika Allah menyuruh berdoa, enggak sekedar menyuruh, bahkan Allah apa? Menjanjikan pengkabulan. Nah, jadi ketika Allah menjanjikan pengkabulan, itu juga menunjukkan Allah ridho kepada perbuatan itu. Ketika Allah menjanjikan pahala kepada dalam suatu amalan, itu menunjukkan Allah ridho kepada amalan itu. Iya enggak? Pasti itu. Jadi kalau ada orang tua, nanti kalau kamu lulus saya kasih sepeda. Berarti lulus itu diridhoi orang tua enggak? Diridhoi. Sekolah diridhoi enggak? Ya diridhoi, wong lulus diridhoi, masa sekolah enggak diridhoi gimana? Jadi hadiah atau pahala atau ganjaran atau janji-janji itu menunjukkan keridhaan. Nah, Allah ridho kepada perbuatan itu, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah ibadah. Jadi perbuatannya apa tadi? Doa. Kita diperintah untuk doa. Kemudian sisi yang ketiga dari kata ibadati. Di sini Allah menyebut kata ibadati, ibadah kepadaku. Dalam konteks sedang membahas apa? Doa. Itu menunjukkan doa adalah ibadah. Disebut sendiri oleh Allah sebagai ibadah. Berarti doa adalah ibadah. Sisi yang keempat dari kata innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku di situ apa khususnya? Doa maksudnya, karena konteks doa. Jadi yang sombong dari berdoa kepadaku berarti enggak mau doa, diancam apa? Masuk jahanam dalam badan hina. Kalau Allah mengancam sesuatu, menunjukkan Allah enggak ridho kepada sesuatu itu. Ya, Allah mengancam sesuatu berarti menunjukkan Allah enggak ridho kepada sesuatu itu, dan Allah ridho kepada sebaliknya. Allah ridho kepada sebaliknya itu otomatis. Kalau orang tua mengancam, kalau kamu duduk saya penggal, misalnya, kalau ada misalnya, berarti orang itu enggak ridho orang itu duduk, ya kan? Berarti ridho apa? Ridho enggak duduk, ya entah berdiri entah berbaring, pokoknya enggak duduk gitu. Itu maksudnya. Kalau Allah enggak ridho dengan orang yang enggak berdoa, berarti Allah ridho dengan apa? Berdoa. Nah, berarti doa itu adalah ibadah. Nah, itu cara pendalilan sederhana sebenarnya, tapi kalau enggak dijelaskan begitu ya mungkin ya udah paham lah, pokoknya doa itu ibadah, ini buktinya gitu. Kalau ini udah jelas. Sebagian dalil ada yang rumit,
yang hanya bisa dijelaskan oleh para ulama memang. Makanya ulama itu kadang punya kesimpulan-kesimpulan unik ya, yang orang biasa baca kayaknya nggak ada apa-apanya ini ayat ini, ternyata ulama bisa menyimpulkan hukum tertentu ya. Itu kehebatan ulama. Ini yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di diantaranya ya, kemampuan seorang penuntut ilmu untuk menggunakan dalalatut talazum, dalil-dalil kelaziman, itu merupakan modal yang sangat besar untuk menjadi orang yang berilmu. Jadi dalalah itu penunjukan itu ada 3 ya, ada mutabaqah, tadomun, sama talazum. Rata-rata orang yang pakai talazum ini sedikit, makanya ulama itu sedikit. Ya, itu dalil tentang doa. Kemudian pembagian doa sekarang. Doa itu bagi 2 ya. Ibadah atau masalah. Jadi doa ada 2, ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu ya semua ibadah itu disebut doa. Adapun doa masalah itu adalah doa masalah, soal. Masalah itu sama dengan soal ya. Soal itu bahasa Arab ya. Masalah udah jadi bahasa Indonesia, soal udah jadi bahasa Indonesia. Tapi soal dengan masalah sama nggak artinya? Beda ya. Padahal dalam bahasa Arab sama. Soal ya masalah, masalah ya soal. Jadi kalau kita meminta, itu. Jadi masalah pun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya 2 juga ya. Soal itu tidak cuma pertanyaan, tapi permintaan. Permintaan dengan pertanyaan kan beda juga. Jadi di sini maksudnya adalah permintaan, bukan pertanyaan. Kan doa bukan bertanya kan, tapi meminta gitu. Jadi soal itu meminta, sa'ala itu meminta. Bisa juga bermakna bertanya, tapi kalau di sini maksudnya meminta. Jadi doa masalah itu adalah permintaan. Kalau kita minta sesuatu pada Allah, itulah doa masalah. Kalau kita beribadah, kita sholat, kita puasa, itu doa juga, doa ibadah namanya. Begitu. Kalau doa ibadah itu udah otomatis ketika dia hukumnya wajib hanya untuk Allah ya. Jadi wajib untuk Allah semata. Kalau tidak, maka hukumnya syirik akbar. Syirik akbar. Jadi hukumnya syirik akbar kalau tidak untuk Allah. Itu doa ibadah. Orang sholat kepada selain Allah, syirik akbar. Saum untuk selain Allah, syirik akbar. Haji untuk selain Allah, syirik akbar. Adapun doa masalah itu terbagi 2. Lebih enak Indonesia ya, orang Arab. Di Indonesia aja ya. Panjang masalahnya. Tadi nggak usah diulangi, yang doa masalah saja. Nah cukup. Lebih 2. Bisa juga dimaknai minta tolong. Minta tolong itu terbagi 2. Perkara yang hanya Allah yang mampu. Perkara yang hanya Allah yang mampu. Perkara yang hanya Allah
ini hukumnya ketika diminta kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar juga. Contohnya misalnya memberi anak. Memberi anak minta kepada dokter, nggak bisa. Dokter hanya bisa mengobati kemandulan. Itu pun kalau Allah kehendaki sembuh. Jadi minta anak itu hanya bisa kepada Allah. Minta rizki termasuk. Rizki itu mintanya kepada, rizki pakai S atau Z? Indonesia rizki S. Bahasa Indonesia aslinya Z. Ini juga nggak bisa kecuali kepada Allah. Minta panjang umur dan lain-lain, itu hanya Allah. Maka minta ini kepada selain Allah hukumnya kafir, musyrik kafir. Nah, kemudian yang kedua adalah perkara yang perlu direvisi lagi penanya. Perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Jadi minta tolong kepada makhluk, maka ini hukumnya boleh. Ini hukumnya kalau diminta kepada selain Allah syirik ya, boleh sendiri ya. Kemudian kalau ini minta kepada makhluk dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, hukumnya boleh. Tapi dengan 4 syarat. Boleh tapi dengan 4 syarat. Syarat pertama, hidup. Syarat kedua, hadir. Syarat ketiga, qadir. Jadi qadir itu qadir. Syarat ketiga, yakin sebagai sebab. Ya, itu. Jelas nggak tulisannya? Jelas ya, insyaallah. Kirain nggak jelas. Doa masalah atau minta tolong gitu, itu terbagi dua. Pertama, perkara yang hanya Allah yang mampu, memberi anak, memberi rezeki, panjang umur, minta hujan dan lain-lain. Itu tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Barang siapa yang minta kepada selain Allah, hukumnya musyrik kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, seperti minta bantuan bikin rumah, ya, minta bantuan untuk dorongin mobil, minta bantuan karyawan untuk kerja, ya. Kan bos nggak bisa kerja sendiri, harus punya karyawan. Ini mampu dilakukan oleh makhluk. Minta tolong untuk
mengobati penyakit bisa, kalau menyembuhkan enggak ya. Jadi kalau minta sembuh sama Allah, minta obat sama dokter enggak masalah. Jadi minta yang dilakukan bisa dilakukan oleh makhluk hukumnya boleh, tapi dengan 4 syarat. Syarat pertama, makhluk itu hidup. Bagaimana kalau minta ke mayit? Syirik akbar. Jelas. Minta ke batu, syirik akbar. Minta ke kuburan, syirik akbar. Sama. Pokoknya kalau enggak hidup udah syirik akbar dah. Benda mati kok diminta. Minta ke keris, semua dah. Ngomong sama keris. Memang kerisnya bisa bergerak gitu ya. Ada jinnya gimana nggak bisa gitu. Itu jin sebenarnya. Jadi rata-rata orang itu yang melakukan kesyirikan, yang dikiranya itu wali, dikiranya itu apalah segala macam, itu semuanya setan semua. Mereka menyembah setan semua. Jin. Syarat yang kedua hadir. Maksudnya nggak gaib. Berarti kalau minta kepada jin itu syirik. Gaib ya. Hadir itu artinya kita bisa lihat di hadapan kita. Hidup memang, tapi gaib itu jin. Nggak boleh minta kepada jin ya. Tidak boleh minta kepada jin. Kalau jinnya yang nawari bantuan ya terserah kamu, bukan urusan saya gitu. Ada jin bantu kaum muslimin, ada. Dalam perang jin mungkin bantu, ya terserah. Tapi yang jelas nggak ada persetujuan gitu, nggak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian masalahnya nanti bahaya ya, minta syarat macam-macam gitu. Nah syaratnya itulah yang jadi syirik. Tapi juga perlu waspada ya, ini saya bebas menyebutkan. Kalau ada jin menawarkan bantuan cuma-cuma, sebaiknya jangan diterima. Kalau menawarkan, kalau nggak tawaran tiba-tiba bantu ya terserah gitu. Kalau menawarkan bantuan jangan diterima. Kenapa? Karena itu baru promo. Nanti kalau sudah terjerat kita akhirnya dikasih harga mahal, kita nggak bisa mengelak. Itu betul, itu jin punya trik seperti itu ya, punya ilmu pemasaran yang hebat juga. Gimana nggak hebat? Jin itu kerjaannya setan ya, setan itu kerjanya cuma goda orang. Gimana nggak hebat? Udah dari dulu dan umurnya panjang, pengalaman luar biasa. Jadi kalau mau tahu makhluk yang paling profesional ya setan itulah, betul-betul profesional. Itu hadir. Atau mungkin bukan jin tapi orang, tapi orangnya nggak di sini gitu. Di sini bilang, "Mbah, tolong kami Mbah." Mbahnya di sana di Jakarta. Nggak nelpon juga. Nah, itu syirik jelas. Telepati, bukan telepon, telepati. Ini syirik ini seperti itu. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau nggak hadir, nggak di hadapan kita, nggak bisa. Kemudian yang ketiga qadir. Qadir itu mampu. Memang mampu merealisasikan itu, bukan pakai kemampuan supranatural gitu maksudnya. Tapi kemampuan yang nyata, kelihatan. Misalnya hanyut di sungai, panggil-panggil orang lumpuh, tolong saya. Ya orang lumpuh nggak bisa nolong. Tapi udah namanya panik ya, tak tolong. Maksudnya panggilin orang gitu kan. Tapi kalau meyakini orang lumpuh ini bisa nolong saya dengan kekuatan supranatural, nah itu juga nggak boleh, syirik. Itu kesyirikan. Udah jelas orang miskin dimintai tolong, bagaimana biar kaya? Loh saya juga miskin gitu kan. Itu nggak mampu gitu, gimana biar kaya? Kalau saya tahu nggak miskin saya gitu kan. Jadi ini nggak mampu, nggak boleh minta tolong kepada orang yang nggak mampu, harus yang mampu. Syarat yang ketiga, setelah terpenuhi semua syarat itu, tetap meyakini bahwa itu hanya sebab. Artinya apa? Yang merealisasikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya sebab. Contoh, kalau kita berobat, jangan sampai menganggap bahasanya obat itu yang menyembuhkan kita. Jangan sampai menganggap dokter yang menyembuhkan kita. Semua itu hanya sarana, hanya sebab. Yang menyembuhkan Allah, yang menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini harus ada. Karena kalau tidak menjadi syirik, minimal syirik asghar. Bahkan bisa akbar ya. Kalau menganggap obat ini yang menyembuhkan saya, syirik akbar. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu macam-macam atau pembagian masalah doa ya, secara garis besar seperti itu.
Nah, tentang masalah sebab ini juga ada hukum sebab ya, ada hukum sebab akibat sebenarnya. Ada perincian. Saya tambahkan tentang hukum sebab ya. Hukum sebab. Secara garis besar terbagi tiga. Yang pertama, menganggap sebab berpengaruh dengan sendirinya. Sebab berpengaruh, menganggap sebab berpengaruh dengan sendirinya. Seperti orang yang menganggap obat itu yang menyembuhkan. Apa ini hukumnya kalau begini? Ya, hukumnya syirik akbar. Syirik akbar, menganggap obat yang menyembuhkan. Syirik akbar, hati-hati. Yang menyembuhkan hanya Allah. Padahal dia betul dalam memahami sebab. Dia memang itu sebab. Apalagi kalau yang bukan sebab dijadikan sebab. Ini sekarang yang kedua. Menganggap sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Jadi menganggap sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Contohnya keris untuk menyembuhkan sakit kepala. Nah itu kan tidak ada hubungannya. Menganggap misalnya melemparkan apa di atap gitu bisa apa gitu, macam-macam keyakinan manusia seperti itu. Intinya bukan sebab tapi dianggap sebagai sebab. Apa hukumnya? Nah ini syirik asghar. Syirik asghar. Nah bagian yang ketiga, menganggap sesuatu sekali nulis
sebab sebagai sebab. Ini yang betul. Maka ini hukumnya boleh, benar, sahih, benar gitu. Ini yang benar. Menganggap sesuatu yang memang sebab sebagai sebab, ya udah benar. Nah ini tentang ini ada dua. Sebab itu ada dua. Sebab itu ada dua. Ada sebab syar'i, ada sebab apa namanya? Sebab kauni atau hissi. Hissi biasanya disebut hissi. Sebab syar'i, sebab hissi. Sebab syar'i sama sebab hissi. Hissi itu artinya bisa diindra, sebab yang secara kauni, hukum alam, hukum maksudnya hukum sebab akibat yang nyata gitu. Hissi bisa diindra. Contoh kalau sebab syar'i, orang bertakwa akan dimudahkan hidupnya, ya enggak? Ada itu. Kalau antum pengen hidup mudah, ya bertakwa saja. Karena Allah bilang apa? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi itu mudah, diberi jalan keluar setiap kesulitan. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi takwa itu sebab syar'i untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Tapi banyak orang yang enggak make, makanya enggak sukses-sukses. Malas bertakwa, berat. Orang berarti lebih milih sengsara itu, enggak mau takwa. Sebab syar'i misalnya habatus sauda, obat dari segala penyakit kata Nabi. Tapi ini juga harus punya ilmu ya, jangan sembarangan. Sakit apa aja minum habatus sauda, kurang mantap ditambahi lagi dosisnya, ya bisa makin parah penyakitnya. Kemudian ya obat-obatan banyak ya yang syar'i ya, seperti bekam, habatus sauda, madu, basol, bahkan disebutkan dalam dalilnya gitu. Nabi menyebutkan itu, berarti termasuk sebab-sebab syar'i. Nah, yang hissi itu artinya melalui proses tajribah, uji coba, penelitian. Jadi terbukti secara konkret ya, secara nyata, secara empiris, faktanya ada, penelitiannya jelas. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, sesuatu dianggap sebab padahal bukan sebab. Kalau hissinya ada buktinya gitu, nyata, nyambung, berhubungan, bisa dibuktikan. Kalau yang itu nggak ada hubungannya. Nah, ini semuanya hukum sebab ya, berkaitan dengan sebab akibat ya. Ada 3 macam. Ada yang benar, bertauhid berarti. Kalau yang salah bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Ya, sambil di sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Barakallahu. Berkaitan dengan khusyuk. Khusyuk. Nah, nanti kan dibahas. Belum. Yang itu Ustaz, yang lain Ustaz. Iya. Yang masalah herbal itu Ustaz, yang sebagai obat, apakah madu atau bekam atau batu sauda, itu kalau kita niatkan mengikuti sunnah Nabi, apakah boleh Ustaz? Atau sebenarnya ada plusnya gitu, ada sebagai sunnah atau bisa menyebabkan juga gitu? Jadi sebenarnya gini, segala perbuatan yang pernah dilakukan Nabi itu ada 2 kemungkinan. Pertama, perbuatan itu sebagai syariat. Kedua, perbuatan itu hanya jibiliyah, hanya memang manusiawi sebagai manusia, Nabi sebagai manusia. Jadi yang pertama, Nabi sebagai teladan. Yang kedua, Nabi sebagai manusia. Nah, yang sebagai teladan jelas kita kalau nyontoh pasti itu ibadah. Nah, yang Nabi sebagai manusia, ini ulama berbeda pendapat. Apakah itu berpahala atau enggak? Sebagian mengatakan enggak berpahala ya, karena memang itu cuma Nabi melakukan sebagai manusia gitu. Nah, sebagian lagi mengatakan bisa berpahala, dan terutama kalau dia melakukan itu karena saking cintanya kepada Nabi. Jadi Nabi tidurnya gimana, Nabi rambutnya gimana, Nabi bajunya gimana, Nabi cara
sampai buang air. Ibnu Umar itu ngikuti Nabi buang air di mana. Jadi pernah perjalanan haji, tiba-tiba saya mau turun, mau kencing di sini. Kenapa? Karena dulu Nabi kencing di sini. Diingat-ingat itu. Itu bukan syariat. Wong kencing urusan manusia gitu, bukan masalah syariat. Tapi diikuti juga atas dasar cinta. Kata ulama kalau memang dasarnya cinta ya bisa masuk kategori ibadah. Ibadah dari segi cintanya itu gitu. Jadi tidak masalah kalau memang kita berobat dengan madu karena Nabi memang menganjurkan itu, ya itu jadi ibadah. Jadi ibadah insyaallah. Apalagi memang ada dalilnya ya. Nabi menganjurkan berarti itu bagian dari syariat. Makanya saya sebut sebagai sebab syar'i. Jadi obat-obatan yang memang Nabi anjurkan berarti itu termasuk sebab syar'i. Artinya kalau syar'i itu ibadah gitu. Nah, kalau yang ini enggak ibadah. Di sini juga bisa menjadi ibadah dari sisi yang lain. Kita berobat malaria pakai pil kina misalnya. Kan itu enggak ada dalil. Tapi bisa jadi ibadah. Kalau memang kita berobat niatnya apa? Ingin menyelamatkan fisik kita, titipan Allah, biar kita bisa ibadah. Kan itu jadi ibadah semua jadinya. Ada yang lain? Ya. Iya, Jika kita mendengarkan matan-matan dari Syekh Tamimi dalam bahasa Arab selalu diawali dengan gelar al-imam dakwah. Itu kenapa? Berapa audio? Ya itu gelar. Artinya ulama itu banyak menggelari ulama lain, itu biasa. Ya, beliau digelari al-imam atau imam dakwah ya, enggak al-imam ad-dakwah ya. Kalau ada dakwahnya berarti mudhaf enggak pakai al. Imam dakwah. Beliau adalah imam dakwah, ya itu gelar ya, terserah. Sebagian ulama menganggap beliau imam dakwah, tapi enggak sepakat semua ulama begitu ya, enggak masalah, itu cuma gelar. Dan gelar-gelar ulama itu bukan gelar akademis ya. Artinya bisa saja ulama berbeda pendapat ya, enggak masalah. Silakan yang menggelari imam dakwah juga enggak masalah. Sebagian gelar ulama itu disepakati, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sepakat, para ulama banyak yang setuju dengan itu gitu. Yang enggak setuju ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah sepakat, Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam. Ada Imam Ghazali digelari Hujjatul Islam. Nah, ini ahli bid'ah yang gelar itu, ahli sunnah enggak sepakat. Hujjatul, sebenarnya enggak cuma Imam Ghazalinya, siapapun orang enggak bisa digelari dengan Hujjatul Islam. Gelar itu bermasalah. Karena hujjah itu artinya argumen yang enggak bisa dibantah. Masa ada manusia enggak boleh dibantah? Nah, ini kan berlebihan. Yang disebut hujjah itu Al-Qur'an, As-Sunnah itu hujjah. Orang enggak bisa jadi hujjah ya, kecuali Nabi Muhammad. Nah, itu gelar berlebihan. Kalau Syekhul Islam enggak apa-apa, gurunya umat Islam gitu ya, enggak masalah gitu. Ada lagi yang lain? Udah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.